Selamat datang di podcast Binsik, Bincang Asik, tentunya di PTDI STTD. Bersama saya, Taruna Remaja Waman Sidik Sigalingging dan rekan saya, Taruni Remaja Niputu Pandida Sri Devi yang akan menemani podcast Binsik pada kali ini. Nah Man, BTW dari kemarin libur Nataru, gimana sih kabarmu selama ini? kalau kabar sih pasti baik ya Dev ya, karena kan kita libur Nataru itu kita ketemu keluarga, kita lepas kangen, refreshing gitu loh, karena aku kebetulan pulang ke daerah. Kalau Devi gimana? Aku tentunya pulang ke daerah, kan soalnya Nataru ini kesempatan aku buat ketemu sama keluarga aku, buat ngelepas semua kangen sama rinduku sama keluarga aku. Ngomong-ngomong soal Nataru Dev, aku dengar-dengar kayaknya ada posko gitu ya Dev ya? Iya, jadi kemarin aku juga dapat posko loh Man. Oh, daerah kamu posko juga? Iya. Berarti kamu nggak sendirian Dev, karena kita sudah mendatangkan narasumber kita, yaitu Kakak Taruna Nindya Rizal Aji Nugroho yang berasal dari Bali, Dan Taruni Remaja Viviana Febi yang berasal dari Jawa Tengah. halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah kami baik. Sehat, Alhamdulillah. bahagia. Mungkin kakak mau sedikit tegur sapa nih sama Sobat STTD atau memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Oke, boleh mungkin dari saya ya. Halo Sobat ICTD, sebelumnya mungkin kakak ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya terkait dengan posko. Oke, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Rizal Aji Nugroho, kelas Transjar 318, Notar 2101342, asal Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dan bersama saya, halo Sobat STTD, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Viviana Febi, Notar 2201410, asal Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Polbit Pemda Kabupaten Pati. Nah Kak, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita nih seputaran posko, gimana nih libur Nataru dari Kak Rizal dan Vivi sendiri? Dari saya ya, libur Nataru saya yang terakhir kali ini, menurut saya ya cukup asik ya, cukup mewarnai kehidupan kakak sebenarnya. Karena apa? Dari kegiatan-kegiatan yang kakak lalui, karena kebetulan juga kakak nggak pulang ke rumah, otomatis kan jauh dari orang tua. Nah itu kadang sesaat kakak itu merasa sedih karena nggak ketemu sama orang tua kayak gitu sih. Untuk Vivi gimana? Seru nggak setelah balik nih ke daerah ya? Alhamdulillah untuk saya sendiri sangat seru sekali bisa pulang ke tanah kelahiran saya, ke Pati sendiri. Jadi saya bisa bertemu dengan keluarga, bertegur sapa dengan sanak keluarga, dan bisa juga menikmati liburan. Masih seru ya liburannya? Seru banget BTW, sih ya. Vivi kemarin pulang liburannya kemana aja sih? Ke pantai. Pokoknya refreshing diri ya. Sekalian benar. mungkin ketemu sama paman doi ya. Kalau gitu kita bicara di belakang kali Di belakang ya. nanti tuh ya. Oke, kalau tadi Kak Rizal bilang Kak Rizal nggak pulang, berarti Kak Rizal juga ikut posko berarti ya Kak? Betul sekali. Nah, Wawan mau tanya nih Kak, kalau Kakak itu apa sih Kak arti posko bagi Kakak? Oke, posko ini ya, secara umum ya, posko adalah suatu titik ataupun lokasi yang mana pada titik tersebut terdapat petugas. Nah, baik dari pihak kepolisian, security atau satpam, dan juga pihak-pihak berwajib yang terlibat pada daerah tersebut. Nah, untuk tugasnya sendiri, sebenarnya petugas tersebut bertugas untuk membantu melayani para pengguna jasa, masyarakat dalam situasi mudik. Kan itu situasi mudik pastinya sangat rawan macet dan lain sebagainya. Nah itu menjadi tugas utama lah dari petugas posko tersebut kayak gitu. Kalau dari Vivi gimana? Baik, untuk saya sendiri, kalau menurut saya, posko itu adalah pusat pengendalian dan pemantauan suatu dari arus mudik itu tersendiri. Jadi di situ itu lokasi kita bisa titik kumpul lah untuk orang-orang atau masyarakat tuh bisa tertuju ke situ selain dari dinas-dinas terkait. Jadi masyarakat yang dari luar kota itu tuh bisa melewati situ tuh langsung menuju ke posko tanpa harus menuju ke kantor dinas terkait. Nah, sebelumnya boleh nggak kasih tahu ke kita nih atau Sobat SCTD di rumah, bedanya posko Kak Rizal dengan posko Vivi itu apa nih kira-kira? Dari Iya, Kak Rizal. oke boleh. Simpelnya begini, kalau posko ini kakak bahas terkait dari aspek status ya. Nah kalau posko ASDP itu
ditanggung-jawabi oleh pihak manajemen ASDP, angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sedangkan kalau yang posko daerah itu ditanggung-jawabi oleh Dinas Perhubungan daerah setempat gitu. Itu sih yang paling jelasnya dan paling simpelnya seperti itu. Dari status ditanggung-jawabi oleh siapa, itulah yang sangat jelas terlihat perbedaannya seperti itu. Berarti kalau Vivi dia posko daerah gitu ya? Betul sekali. Nah, Devi mau nanya nih, selama posko itu ngapain aja sih kegiatan Kak Rizal sama Vivi? Mungkin dari Vivi dulu kali ya. Baik, untuk saya sendiri, untuk posko di daerah ya, saya kebetulan di posko di daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Jadi kegiatan saya saat posko itu monitoring lalu lintas dan juga membantu dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, khususnya kita yang berkecimpung di Dinas Perhubungan nanti. Dan yang terakhir tuh seperti Polri dan juga instansi seperti TNI. Jadi kita di sana itu bersama-sama berkoordinasi untuk menyalurkan sebuah ini ya, untuk bisa membantu masyarakat dan bergotong royong untuk bisa bersama-sama dalam posko tersebut. Nah, untuk Kak Rizal sendiri gimana nih? Apa aja kegiatan dalam posko ASDP? Oke, posko SDP ya. Sebenarnya kalau mau saya sampaikan semuanya mungkin nggak akan cukup ya waktunya ya. Nggak akan cukup. Oke, kakak coba jawab secara singkat aja ya. Jadi posko ASDP itu dibagi menjadi dua tempat. Nah, kebetulan saya ambil contoh yang posko Natal dan Tahun Baru yang kakak terakhir kemarin itu laluin. Nah itu yang pertama itu ada di Pelabuhan Merak atau di Cilegon ya. Pasti tahu kan ya. Nah, kuning satunya itu ada di Pelabuhan Bekahuni atau di Lampung. Nah, itu untuk sebenarnya kami berangkat ke sana sebagai perwakilan dari Taruna PTD STTD itu memang sebenarnya adalah permintaan dari pihak manajemen ASDP. Seperti itu. Nah, untuk tugas masing-masing sebenarnya hampir sama antara Pelabuhan Bekahuni ataupun Pelabuhan Merak itu hampir sama. Di antaranya yaitu yang pertama, kebetulan kakak yang poin pertama ini, nah itulah kakak ditempatkan di situ. Yang pertama adalah parkiran eksekutif. Parkiran eksekutif. Yang kedua adalah membantu melayani pejalan kaki. Yang ketiga adalah membantu saat tiketing atau seperti mencetak tiket, scan tiket kemudian muncul tiketnya. Yang ketiga, yang keempat adalah mengecek tiket yang dibawa oleh kendaraan angkutan umum seperti bus dan lain-lainnya itu juga menjadi suatu tugas yang diberikan kepada kami seperti itu. Dan maaf yang terakhir, nah di stopper namanya. Nah stopper itu salah satu tugas kami adalah mengecek muatannya. Nah seperti itu. Jadi kami itu sampai sedetail itu bertugas di Pelabuhan Bakahuni seperti itu. Berarti kakak ini sama Vivi langsung ya berinteraksi sama masyarakat untuk turun tangan dan membantu secara langsung ya. Benar Betul, sekali. sangat betul. Kalau dari Kak Rizal sama Vivi nih ya, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, momen apa sih Kak yang buat dikenang gitu loh posko untuk kalau Kak Rizal di ASDP, kalau Vivi di daerah? Kira-kira apa tuh? Mungkin Vivi duluan lah ya. Baik, kalau untuk saya sendiri, momen-momen apa sih yang terkenang di saya ketika posko kemarin? Jadi kemarin itu ada sedikit kejadian yang kaget ya untuk saya. Waktu itu saat kita kan posko daerah saya kan Kabupaten Pati. Di situ tuh sebenarnya apalagi Nataru nih jarang sekali ada pemudik ya. Jadi dalam keadaan lalu lintasnya itu ramai lancar biasa. Jadi tidak ada kemacetan dan lain-lain. Jadi saat itu ada bapak-bapak datang dan bilang kalau ternyata ada kecelakaan di daerah tersebut. Dan saya pun yang awalnya aman-aman aja di hari-hari sebelumnya pun kayak wah ternyata ada juga. Meskipun kecelakaan itu terjadi tuh dari masyarakat Pati sendiri, bukan dari pemudik ataupun orang yang melintas dari luar gitu. Jadi saya sendiri ya, meskipun saya tidak ikut turun ke lalu lintas yang melihat orang yang kecelakaan tadi yang di lapangan, tapi saya mendengarnya dan melihat interaksi bapak polisi, penanganannya secara cepat dan tindakannya bagaimana, itu membuat saya oh ini ya kerja di lapangan itu seperti ini gitu. Berarti ada apa ya, cerita tersendiri ya di setiap posko. Betul itu berbeda-beda sekali. berarti Iya, ya. pengalamannya tuh ada. Jadi kita tuh
bisa menerapkan itu nanti waktu bekerja dan waktu ada kegiatan di sekolah dan waktu terjun ke masyarakat nanti. Kalau Kak Rizal gimana? Oke. Akan saya coba jawab. Saya ulangi, akan saya jawab sesingkat mungkin. Oke. Baik Kak. Oke. Saya ulangi. Saya itu ditempatkan di parkiran eksekutif. Parkiran eksekutif itu tempat di mana para kendaraan mobil pribadi sebelum masuk ke kapal itu harus antri terlebih dahulu. Jadi tugas kami salah satunya adalah memastikan bahwasanya mobil atau kendaraan pribadi ataupun bahkan motor itu saat mereka baru masuk ke parkiran, nah kita harus memastikan bahwasanya yang sudah masuk ke parkiran terlebih dahulu itu harus masuk ke kapal duluan. Jadi jangan sampai ada yang menyerobot, jangan sampai ada yang melanggar antrian. Nah ini mungkin hal yang ya balik lagi dengan pertanyaan ya, hal yang sangat nggak bisa saya lupakan, yaitu di saat momennya lagi panas, baik cuacanya, kemudian antrian pun panjang, karena di sana itu bukan yang begitu masuk ke parkiran langsung naik kapal, enggak, seenggaknya itu minimal 30 menit, itu pun paling cepat, bahkan kemarin pun sempat sampai 3 jam, karena salah satu kapalnya itu ada yang anchor, jadi harus menunggu kapal yang setelahnya. Nah posisinya lagi panas, kemudian kan kita nggak ngerti ya urgensi setiap para penumpang itu seperti apa, kan kita nggak ngerti. Tambahan mungkin ada yang bawa anak kecil atau bagaimana, otomatis itu adalah hal yang sensitif, hal yang sangat rawan. Jadi sempat terjadilah ricu antara para pengguna jasa, bahkan dengan kami, dengan tamu pun sempat. Jadi momen-momen itulah yang saya rasa kita perlu bisa memposisikan diri, kita harus menempatkan diri bagaimana kita harus tegas dan bagaimana kita harus tetap senyum salam sapa. Nah itulah. 3S itu penting ya. Ya 3S itu sangat penting. Jadi kalau misalkan kita nggak 3S, nggak senyum salam sapa, otomatis kan orang ngeliat kita, wah kok orang ini seperti ini ya, kok nggak enakin hati. Nah itu loh. Kesannya sombong ya Berarti Mbak. keributan tadi udah clear ya Kak ya di sana. Alhamdulillah sudah ya. clear. Nah, sebelum makin jauh nih Kak pembicaraan kita, alasan Kakak dan Vivi mengikuti posko itu apa sih? Apa ini kewajiban dari kampus atau bagaimana? Mungkin dari Kak Rizal dulu. Saya jawab, sebenarnya saya jawab yang posko ASDP ya. Posko ASDP itu sebenarnya tidak wajib bagi seluruh taruna. Jadi perlu diketahui juga untuk sobat STTD bahwasannya posko ASDP ini dibuka untuk para taruna PTD STTD yang sekiranya berminat aja. Nah, tetapi dari yang berminat dibandingkan dengan kuota yang ada itu jauh lebih banyak yang berminat. Nah, contohnya kayak kemarin itu kuota hanya 86 orang, sedangkan yang berminat tahu nggak berapa? Berapa itu Kak? Lebih dari 300 orang. Wah. Jadi bisa dibilang lebih dari 3 kali lipatnya. Nah, maka dari itu kalau dibilang wajib enggaknya, ya nggak wajib sebenarnya, cuman dari data yang ada peminatnya segitu terlihat seperti wajib ya. Nah, makanya itu loh. Ya next aku mau nyoba ikut posko SDP. Pengalamannya berharga Iya, banget ya. pengalaman. Boleh banget. Dan untuk Silahkan Vivi dicoba. gimana? Baik, jadi pertanyaannya posko itu wajib atau enggak ya? Kemarin di surat izin berlibur ya atau surat edaran ya, itu terdapat di poin terakhir itu terdapat bahwa setiap daerah yang ada posko dan menyediakan posko, apalagi untuk taruna-taruni PTD STT itu wajib untuk mengikuti. Jadi di daerah Kabupaten Pati sendiri itu ada posko Nataru dan pihak Dinas Perhubungan pun menyediakan untuk taruna bergabung dan turut aktif dalam posko tersebut. Dan juga waktu itu kami bukan dari STTD saja, ada dari dinas, maksudnya dari perhubungan darat, ada dari STTD, PKTJ, ada ASDP dan lain-lain. Pokoknya yang darat-darat aja ya. Darat-darat Darat aja ya. aja ya. YDDA. Hashtag tuh YDDA. Yang darat-darat aja. Nah Kak Devi mau nanya nih tentang posko ASDP Kak. Selama Kakak posko itu ada kesulitan nggak Kak? Dan kira-kira Kakak posko berapa lama? Apa posko ASDP itu 24 jam kali ya Man? Kayaknya stay lama gitu ya. Lama Kalau kayaknya. 24 jam sih nggak ngotak sih. Oke, akan saya coba jawab ya. Jadi posko ASDP itu sebenarnya dibagi menjadi 2 momen.
Yang pertama itu momen Natal dan Tahun Baru yang sudah kakak lalui sebelumnya, dan yang kedua adalah momen libur Lebaran, Idul Fitri. Nah, masing-masing itu umumnya berdurasi selama 12 hari. Seperti itu. Nah, untuk tanggalnya kalau yang kemarin itu dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Januari. Nah, tetapi misalkan ada penambahan hari ataupun pengurangan hari, itu menyesuaikan dengan arus lalu lintas yang ada. Contoh di Pelabuhan Merak misalkan ternyata arus mudiknya itu nambah harinya. Nah, otomatis kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut seperti itu. Dan misalkan memang ada penambahan hari atau pengurangan, pasti disampaikan oleh pihak SDP seperti itu. Nah, selama posko nih Kak, apa Kakak dan Vivi itu wajib live report ya, atau mungkin wajib ini ya, wajib lapor ya? Mungkin dari Vivi? Ya betul sekali. Jadi untuk posko di area saya itu wajib melakukan live report. Jadi kita kan ada dibagi 2 shift ya. Jadi shift pagi dan shift sore. Dan itu setiap shift itu kan juga mengikuti apel pergantian dan apel serah terima. Katakannya seperti itu. Jadi kita melaksanakan live report setelah apel itu, atau mungkin seluang kita aja. Jadi wajib untuk dikirim dan dilaporkan kepada kakak yang bertanggung jawab. BTW Vivi itu dapat sesi siang atau pagi ya? Alhamdulillah kemarin dapat pagi dan siang ya, pagi dan sore. Dapat double. Dua-duanya double kill ya. Iya. Oke. Nah, untuk Kak Rizal sendiri apakah ada live reportnya Kak? Kalau kami yang di Pelabuhan Bakauheni dan Merak itu wajib melakukan live report. Kan di sini di Pelabuhan Bakauheni itu banyak titiknya. Kira-kira ada 5 titik, dan 5 titik itu setiap pergantian kira-kira setiap 4 jam sekali itu wajib melaporkan berupa live report, seperti ya menyampaikan cuacanya seperti apa, kendaraan arus lalu lintas seperti apa, apakah macet atau bagaimana. Nah, itu wajib dilaporkan. Kemudian bila mana ada kendala misalkan dari para pengguna jasa nih, si pejalan kaki misalnya nggak ngerti harus kemana alurnya ini. Kemudian misalkan setelah ditelusuri bahwasanya dermaga yang harusnya dimasuki oleh pejalan kaki ini tutup, nah itulah yang harus kami laporkan ke atasan, dan kebetulan juga ada pihak lain namanya itu PJTK. Nah, itu berhubungan dengan teknisi kapal. Nah, itu bisa kita sampaikan ke mereka, izin ini bagaimana, mohon arahannya, dan bila udah ada jawabannya bisa langsung kita sampaikan ke para pengguna jasa seperti itu. Jadi memang kami itu setiap titik ada pengkoordinasian terpusat. Nah, itulah fungsinya kami koordinasi apabila memang dari para pengguna jasa itu perlu informasi, itulah kita yang nge-backup mereka seperti itu. Wah, David jadi penasaran. Kamu penasaran nggak sih Man kayak gimana contoh live reportnya mereka? Ya benar banget ya. Jadi sebenarnya Kak, tim kita nih udah research nih tentang video live report dari Kak Rizal dan Vivi sendiri gitu. Mungkin sekarang Ada tayangannya nih Kak. Iya. Kita langsung lihat aja ya. Ada dong Kak. Mungkin sekarang bisa kita tayangin Kak. Perasaan kakak nggak enak ya. Nah, ini soalnya mungkin saya dari mungkin ini adalah video live reportnya Kak Rizal yang posko di ASDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan SDP. Bersama saya Taruna India Rizal Aji Nugroho. Saya melaporkan kondisi terkini antrian parkiran pelabuhan periode 2023-2024, tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 2023. Saat ini saya berada di parkiran timur. Terlihat semangat sekali ya Man. Terlihat semangat dan lelahnya tergabung gitu ya Kak ya. Tergabung ya. Kantong matanya nggak bisa bohong Kak. Iya, memang separah itu ya. Tergolong berawan. Maka dari itu Nah, ini adalah kondisi di Pelabuhan ya, di parkiran. aturan mengikuti antrian yang ada agar perjalanan kita lancar sampai ke tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, ini saya boleh nambahin ini nggak kondisi di sana. Boleh banget Kak. Nah, dan kebetulan juga selama saya posko di sana itu nggak pernah hujan. Sama sekali nggak pernah hujan ya. FYI di sana nggak pernah hujan. Padahal Desember ya kan? Padahal Desember. Desember. Dan memang anehnya lagi di Pelabuhan Merak itu hujan lebat. Sedangkan di Bakauheni dan kebetulan ya saya
saya kan langsung kebetulan kan di posko pagi kan, si pagi ya itulah efeknya dari situ. Terlihat Terlihat sangat sangat eksotis. Eksotis, ya. eksotis. Hitam manis gitu Hitam kan. Ini Manis. kulit-kulit Balinya tuh kelihatan ya, Man. Iya benar Iya, benar. Mungkin dari live reportnya Viviana Feby bisa kita lihat ya sekarang. Nah, Terlihat cantik sekali ya, Man. semangat Semangat ya. juga. Iya. Tahun remaja Viviana Feby, notar 2201410, kelas TD 237, asal Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Izin melaporkan terkait kondisi arus Kalau boleh tahu ini di jalan apa Kak? Jadi ini kita ada 2 lokasi posko ya. Kemarin tuh ada di alun-alun Pati dan yang kedua ini di alun-alun Juwana. Nah kebetulan saya sendiri ini kemarin berada di alun-alun Juwana, jadi di bagian panturanya justru. Dan mungkin agak terlihat lebih panas ya. Ini menyipit terlihat Untuk nih. yang kecelakaannya berarti bukan di daerah sini ya Kak ya? Dekat-dekat sini Oh, dekat sebenarnya. sini Iya. ya. Dekat situ Ini bahaya. tempatnya Live dia. report nggak boleh di sana itu. Live reportnya berbeda Iya, berarti ya Kak agak ya? geser sedikit lah minimal ya. Oke oke oke. Oke. Oke, Kak. Oke. Nah, BTW Kak, ini live report sama wajib lapor kayak gini nih wajib ya atau nggak wajib? Oke, Kak jawab ya. Untuk live report, kebetulan di Bakauheni dan di Merak itu sifatnya wajib. Jadi setiap sekitar 4 jam, jadi misalkan jam 12, kemudian jam 4 sore, itu setiap petugas ataupun penjaga posko itu diwajibkan untuk lapor. Lapor yang seperti ini tuh isinya bisa seperti laporan kondisi cuaca, bisa laporan arus dari kendaraannya, itu semua dilaporkan. Artinya dengan laporan ini semua kebutuhan dari pengguna jasa bisa kita penuhi seperti itu. Jadi jawabannya wajib. Nah, selanjutnya kita beralih ke live reportnya Vivi ya. Mari kita saksikan ya, guys. Nah, dari Vivi sendiri nih, kira-kira live report sama wajib lapor ini wajib nggak sih? Baik, jadi jawabannya itu adalah wajib. Tapi wajibnya itu adalah wajib per shift, jadi bukan perwakilan. Jadi ada shift pagi dan shift sore, jadi shift pagi membuat satu dan disusul shift sore membuat satu. Jadi ketika ada shift pagi ini ada 2 orang, jadi nanti akan diwakilkan atau mungkin dua-duanya silahkan bisa melaksanakan live report tersebut. Oh, berarti bukan yang per orang wajib Iya, live report betul. gitu ya. Oke, baik. Nah, beralih dari live reportan nih kan. Kayaknya tim kita ada menyediakan foto lucu nih yang bisa kita tampilin sebenarnya. Kayaknya kita bisa langsung lihat ya, Kak ya. Boleh. Ada apa sih di Nah, Astagfirullahaladzim. sobat di sini juga pasti bisa langsung menyaksikan ya. Kira-kira temukan 10 perbedaan deh. Nah, kayaknya yang paling jelas cuma satu deh, ya Kak. Yang paling jelas kayaknya Lebih eksotis ya, Nah. Man. Kelihatan banget kulit khas Iya, orang Balinya, bener. iya. lebih garang ya Kak Lebih ya. garang. Lebih gagah sih Lebih sebenarnya. gagah. Nah. Boleh sedikit dijelaskan nggak kenapa sangat drastis gitu ya Kak? Kelihatan banget ya. Warna kulitnya gitu Kak. Oke, ini saya jelaskan ya, ceritakan enak nggak enaknya. Nah, jadi kenapa kok kita lihat dari yang foto yang kanan ya, kenapa kok terlihat sangat ya, kayaknya yang kanan lebih putih ya, atau kebalik ya? Langitnya lebih putih. Nah, jadi gini, kenapa kok kakak itu selama di sana bisa terjadi perubahan kulit yang sangat signifikan kayak gitu? Nah, itu karena kebetulan kakak itu kedapatan di shift yang pagi. Ya, jadi shift pagi itu sesuai yang udah kakak sampaikan tadi, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kakak kan otomatis melewati jam 11, 12, jam 1, 2. Itu kan emang bener waktunya memang bener-bener panas kan, apalagi di pelabuhan dan pastinya di parkiran eksekutif itu sampingan sama laut. Tahu sendiri lah gimana angin laut. Rasa ya. Angin laut itu beda sama angin ya di perkotaan, mungkin di
yang deket-deket pohon itu beda. Kalau angin laut itu memang benar-benar panas. Karena memang dari laut sendiri kan luas tuh ya. Laut luas, kemudian kena cahaya matahari otomatis langsung memantulkan panasnya itu. Jadi beda banget sama di kota di kayak gini lah, kayak gitu loh pokoknya. Nah, satu itu. Yang kedua, kami kan dari jam 10, mungkin panasnya ya dari jam 10 sampai jam setengah 3. Bayangin, 4 jam lebih kami manas di bawah terik matahari, dan itu kebetulan juga yang di parkiran eksekutif itu susah untuk istirahat. Karena kami itu harus standby di parkiran, nggak yang bisa istirahat. Kalaupun bisa, itu gantian sama pihak lain. Contoh dengan PJTK yang udah saya sampaikan sebelumnya, ataupun dengan security seperti itu. Jadi nggak yang serta-merta capek pengen istirahat, nggak bisa kayak gitu. Oke, berarti Itu sih. beneran 12 jam itu ya 12 kayak. jam banget. Ditambah tadi kan dibilang sama Kak Rizal itu kalau di daerah posnya Kak Rizal tuh nggak hujan ya, full cerah berarti ya. Itu dia. Berarti makin lah dia Ya, makin eksotis. berubah ya Kak ya. Bayangin kalau misalkan hujan kan nggak mungkin sehitam itu kan. Mungkin agak nggak yang terlalu hitam ya. Kira-kira ada insecure-nya nggak Kak? Kita beralih topik sedikit ya Kak Oke, ya. gitu ya. Karena perubahan kulitnya bukan sedikit sih, banyak ya Kak. Lumayan drastis, Lumayan ya. drastis gitu. Apakah ada timbul insecure tentang warna kulit? Gini sih kalau saya, prinsipnya adalah mau saya hitam ataupun saya putih, yang paling penting bagi saya adalah kepercayaan diri. Jadi bukan perkara tampang atau good looking atau enggaknya, tapi bagaimana cara saya membawa diri saya. Misalkan kalau saya oke lah dapat good lookingnya, misalkan begitu, tapi kalau saya nggak bisa membawa diri saya, sosial dengan orang lain nggak bisa, interaksi dengan orang lain nggak bisa, itu kan sama aja nol. Jadi menurut saya itu bukan hal yang menjadi perkara sih bagi saya. Jadi saya enjoy aja lah dengan hal itu. Tapi menurut Devi bagaimanapun kulitnya tetap good looking sih ya. Benar-benar. Nah, gitu. Kak, berhubung tadi kakak bilang ada sekitar 12 jam posko, terus di Pelabuhan Merak, terus habis itu di Pelabuhan mana tadi Kak? Bakauheni. Bakauheni. Nah, Berarti kakak nggak pulang ke rumah gitu Kak? Jadi ceritanya nggak pulang. nggak pulang sama sekali Nggak. Kak? Nggak bertemu keluarga nih? Nggak berarti? bertemu keluarga. Berbeda dengan Vivi ya? Beda jauh. Beda jauh ya Nah. berarti ya? Oke. Kakak kan jauh nih ya dari orang tua dan kakak nggak pulang. Apa sih yang membuat kakak lebih memilih posko ASDP daripada menjalankan Nataru atau berlibur Kak ke daerah kakak sendiri? Oke, coba saya jawab ya. Kenapa saya lebih memilih posko ASDP daripada saya pulang ketemu keluarga, bahkan mungkin bertemu doi ya. Aduh. Nah, alasan utama saya sih ya balik lagi dengan yang udah saya sampaikan. Saya itu memang udah terbiasa merantau, terbiasa mandiri di kota yang memang jauh dari keluarga. Jadi menurut saya bukan hal yang menjadi perkara lah kalau saya harus pulang atau tidaknya. Nah, karena adanya kondisi itu, jadi saya rasa nggak apa-apa lah saya harus meluangkan waktu untuk ya mencari pengalaman, mumpung masih muda kan, masih primanya kakak. Jadi ya saya memilih buat ya udah posko aja lah. Nah, dan kebetulan juga kan kakak itu rumah di Bali, kita kampus di Bekasi. Nah, orang tua kakak itu kebetulan juga sering main ke Jakarta. Jadi ya kalau memang dibilang kangen sih ya kangen. Cuman kalau emang sering ketemu kan ya udah jadinya biasa aja gitu loh. Nah, jadi nggak yang terlalu bikin aduh nggak pulang homesick dong. Nah, itu nggak ada. Nggak ada ya Kak ya? Nah, Lancar aja dia. Lancar. Lancar aja ya. gitu. Kita beralih ke Vivi nih ya Kak ya. Mau nanya seputar tentang perasaan Vivi nih balik ke daerah itu kira-kira gimana? Kenapa memutuskan untuk balik ke daerah? Kan bisa aja Vivi stay di Bekasi gitu ya, tetap di dekat kampus sekitar STD ini gitu. Kenapa Vivi lebih memilih balik ke daerah? Apakah ada sosok lelaki yang ingin Vivi temukan dan tunggu-tunggu gitu? Gimana Vivi? Ya, jawabannya kalau ada sosok laki-laki yang saya tunggu-tunggu itu ya ayah saya, siapa lagi? Iya benar. Karena apa ya, kita tuh kalau ada kesempatan, ini kan
udah 5 bulan ya kemarin kayaknya ya, 5 bulan kita di kampus dan melihat kehidupan di kampus yang sangat drastis ya dari yang di rumah. Jadi ini ada keinginan untuk balik nih, mumpung masih ada tenaga, mumpung masih ada waktu yang panjang buat balik, kenapa nggak balik gitu. Soalnya waktu 5 hari kemarin tuh sempat ada libur kan, itu nggak balik. Jadi kayak mumpung ada kesempatan harus balik. Berarti kedekatan Vivi sama ayah itu benar-benar Bener erat ya. dekat Ya, banget ya, Vi bener. ya. Nah, Vivi mau nanya nih, selama menjalankan posko Nataru di daerah Vivi ini kan Nataru, Iya. libur Natal dan Tahun Baru. Gimana sih tanggapan orang tua Vivi? Sedangkan Nataru tuh kita biasanya berlibur ya, tapi Vivi malah menjalankan posko. Ya, jadi jawabannya orang tua saya sendiri fine-fine aja. Apalagi kemarin waktu posko khususnya di Kabupaten Pati itu cuman sekitar untuk shift saya sendiri ya cuma dapat 2 kali. Jadi 2 hari aja. Jadi hari pertama tanggal yang saya mengawali tanggal 28 dan menutup juga di tanggal 1. Jadi Berarti mengawali dan menutup. Tentang kedekatan dengan keluarga tetap terjalin ya walaupun ada Terjalin, posko ya, ini ya. alhamdulillah. Nggak terganggu banget gitu ya. Ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, Vi, manfaat dari posko yang Vivi lakukan ini apa? Dan Kak Rizal juga apa? Apa gitu manfaat utama dari posko yang kita lakukan? Apalagi Kak Rizal tadi sampai 12 jam dari pagi hingga malam gitu ya. Hingga kulit berubah 180 derajat gitu. Apa gini kira-kira manfaatnya, Kak? Mulai dari Kak Rizal dulu coba. Oke, coba saya jawab ya. Kalau manfaat selama saya mengikuti posko SDP ya, terutama yang SDP ini, yang pertama adalah kita kan belajar nih di kampus, belajar bahkan 9 sampai 10 matkul. Otomatis kan kita sudah menyerap ilmu-ilmu terapan yang diberikan oleh dosen kita. Nah, apa sih yang menurut saya itu bisa bermanfaat bagi saya, bahkan kawan-kawan kakak juga. Nah, itu adalah bagaimana kita menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan di kampus, itu bisa kita terapkan di pelabuhan tersebut contohnya. Nah, itulah yang mungkin kakak rasa memang perlu kita terjun langsung ke lapangan. Jadi kalau memang teori saja itu oke, teori gampang dihafal, dipahami, oke, gampang. Cuman yang lebih sulit adalah ketika kita udah tahu teorinya, tapi saat kita mau menerapkan di lapangan itu pasti kebingungan. Pasti banyak hal, banyak faktor yang harus kita pikirkan. Contoh mungkin psikologi dari para pengguna jasa, misalkan seperti yang kemarin itu ada regulasi dari pelabuhan Bakauheni bahwasannya untuk seluruh pengguna jasa jika ingin membeli tiket secara online, salah satunya lewat aplikasi Verizi, itu setidaknya seminimal mungkin itu berjarak 4,24 km dari pelabuhan Bakauheni. Nah, bayangkan jika mereka ya tidak tahu informasi tentang hal itu, otomatis kan kasihan, rugi mereka udah terlanjur masuk ke pelabuhan, sedangkan untuk membeli tiket harus keluar lagi. Nah, itulah yang penting, dan apa ya, tambahan lagi, itulah yang sangat penting, peran kami petugas posko yang menjaga posko, bahwasannya kami rasa masih banyak dari masyarakat dan para pengguna jasa itu masih awam terkait dengan kebijakan, regulasi, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh ASDP. Itu mereka masih sangat banyak yang belum paham. Jangan yang paham, mengerti aja nggak sedikit, seperti itu. Mungkin itu untuk contoh yang pertama. Yang kedua, seperti pengecekan yang saya bilang tadi, di titik plottingan yang di mengecek muatan. Nah, itu kan untuk angkutan barang ada yang dicek. Nah, ini truk ini kira-kira sesuai nggak ya dengan aturan yang ada di pelabuhan, apakah melebihi muatannya yang standar yang harus minimal mereka tetapkan. Nah, itu sangat penting. Nah, itu juga relate lah dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di kampus. Kan ada tuh namanya odol. Coba ingat nggak odol itu apa kepanjangannya? Overdimension, overloading. Nah, itu juga hal yang
wajib dipahami. Apalagi kita taruna, kita akan menjadi perwakil dari rakyat, kita yang mengurus negara ini. Nah, itu menurut saya merupakan manfaat yang mungkin memang harus kita terjuni langsung ke lapangan seperti itu. Aku baru dengar loh Baru ada tahu ya? odol gitu. Mungkin Oh. kami belum sampai situ situ ya, Iya, saya iya, iya. Mohon maaf, pelajarannya. saya kira memang Terlalu udah ngerti jauh ya. ya, Jadi agak berbeda odol dengan Dengan dodol. dodol. Saya berasa dodol gitu. dodol malah makanan ya. Ternyata odol ya kayak. Oke. Over dimension, overload seperti itu. Over dimension, overload. Tapi BTW maaf ya, saya kira udah sampai situ materi. Jadi kami lebih tahu duluan ya jadi Iya, tentang iya. istilah odol. Kalau dari Vivi gimana nih, Vivi? Jadi manfaatnya apa sih kalau buat saya? Yang pertama, ini sih nggak jauh berbeda dari Kak Rizal. Kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari kampus dan kita terapkan terjun langsung ke masyarakat. Untuk yang kedua, selanjutnya kita bisa networking. Kita dapat networkingnya. Kita bisa bersosialisasi, berinteraksi sama dinas-dinas yang lain. Contohnya ibu-ibu dinas kesehatan, bapak-bapak TNI Polri, dan tentunya dari pegawai dinas perhubungan sendiri. Jadi kita berkomunikasi, cerita-cerita, oh gini kita bisa berbagi pengalaman gitu. Itu yang paling penting sih. Berarti makin memperluas Benar relasi ya. sekali. Hubungan. Iya. Hubungannya Iya. makin Jadi banyak banget ya manfaat yang kita dapetin dan bahkan masyarakat dapetin dari posko ini ya. Ya, Man. betul. Nah mungkin kakak dan Vivi mungkin ada sedikit motivasi nih untuk sobat STTD mungkin biar lebih semangat ya Iya. untuk siapa tahu pengen ikutan Ikut juga, juga. gitu. mungkin dari Kak Riza. Mulai dari saya. Motivasi ya, pesan-kesan dari saya, Taruna Nindya Rizal Ajengroho. Yang saya yakini, waktu itu tidak bisa diubah, waktu itu tidak bisa dibeli, bahkan waktu itu tidak bisa diputar kembali melawan arah jarum jam, bahkan takdir pun tidak bisa melawan waktu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dengan adanya kondisi tersebut, tolong dimanfaatkan waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada dengan menambah pengalaman yang baik, menambah pengalaman yang sekiranya mensupport untuk jenjang karir kita ke depannya. Tambahlah relasi, bergaulah dengan lingkungan sekitar, karena dengan hal-hal itulah kita akan membawa diri kita kemanapun yang kita mau. Terlebih lagi kita akan menjadi ASN ya setelah kita lulus. Jikalau kita tidak bisa ya sesuai dengan poin-poin yang saya sampaikan, akan susah terjun ke masyarakat. Nah itulah yang sekiranya menurut saya penting. Seperti itu. Nah mungkin dari Kak Vivi juga bisa memberikan motivasi ya kepada sobat-sobat STTD. Baik, ini motivasi saya khususnya saya tujukan untuk rekan-rekan taruna-taruni di STTD. Jadi semangat, jalani dan nikmati yang ada di sini, yang ada di depan kalian. Karena pendidikan di sini cuma sebentar dan dunia kerja yang ada di depan kalian akan lebih panjang. Wow, dalam banget ya Dev kata-kata dari Vivi ini untuk sobat Sampai STD. nyentuh hati loh ini. Iya kan? Kita aja kena ya. Kitanya Kita aja kena loh dari kata-kata Vivi ini. Tapi Dev, kita udah panjang tadi sharing tentang posko, kita udah cerita-cerita. Kayaknya kita mau tutup dengan games nih. Jadi biar kita seru-seruan bareng nih Kak. Kayaknya Kakak siap ya main games dengan kita ya? Siap bro. Karena tim kita nih udah nyiapin beberapa pertanyaan jebakan ya sebenarnya ya. Rulesnya itu gimana Man? Jadi rules-nya itu nanti Kak Rizal atau Vivi saling nyebutin dengan waktu yang bersamaan. Kita kasih 2 pilihan. Nah, pilihannya nanti sebutin bersamaan gitu. Oke, ready? Artinya harus spontan ya. Harus Ya, spontan. spontan. Nah, apakah serasi atau tidak gitu loh? Bisa dilihat nanti. Iya, bisa dilihat nanti. Karena harus selalu siap. Iya. Siap. Siap ya Kak? Siap. PDH atau PDP? PDH. Nah, udah ada jawaban nih. Kira-kira dari Vivi kenapa pilih PDP? Untuk saya sendiri kenapa memilih PDP? Karena kalau saya memakai PDP itu pandangan saya lebih luas. Oh. Saya bisa keluar ke pintu gerbang, bisa melihat dunia luar. Kalau Kak Rizal kenapa pilih PDH? Jujur, kalau PDP itu menurut saya kan susah pakai segala macamnya kan. Nah, saya nggak suka yang prosesnya susah-susah. Saya mau yang instan. PDH dipakai
selesai. Nggak perlu pakai pet segala macam. Jilbabnya Kak. Oh iya. Tahun ini Mohon maaf berbeda ya. ya. Tidak relate ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua. PDUB atau PDUV? PDUV. PDUV. Barang nih. Dan pertanyaan yang ketiga, IB atau pesiar? IB. Nah, kalau ini harus ditanya nih. Kenapa milih IB? Nah, gimana kalau Kariza? Sebenarnya gini. Sejauh ini pengennya IB. Kenapa? Pengennya IB terus. Kenapa alasannya? Sebentar dulu. Pengennya IB terus sejauh ini. Tapi ada satu momen yang saya rasa itu udahlah, buat apa sih IB? Toh sekarang tujuannya udah nggak ada gitu. Waduh. Jadi ya itu sebenarnya hal yang rancu sih. Apa artinya itu? Ya silakan diterjemahkan sendiri ya. Kayak sobat SCTD menilai sendiri Iya, ya. silakan Kak, ya? dinilai sendirilah. Kalau dulu ada tujuan, IB ada tujuan. Entah siapa yang mau ditemui kan, macam-macam toh. Nah, kalau sekarang udah. Jadi mending bahkan jangan ngumpes ya. Mending di asrama. Lebih nyaman, bisa menenangkan diri, hati, pikiran, semuanya. Nggak overthinking Nggak jadinya. overthinking. Kalau Vivi gimana? Kenapa pilih IB? Jawaban saya singkat aja. Singkat, yang singkat-singkat tuh kurang. Kalau bisa panjang kenapa harus singkat? Kayaknya Mulai. Iya. lagi galau-galaunya nih ya kayak. Mau dibilang galau atau enggaknya sih sebenarnya enggak. Cuman gimana ya, ini sih yang dirasain sama ini. Sedikit curhat nih ya sahabat SCTD ya. Kalau disuruh pilih nih, pilih asrama atau ruang kelas? Ruang Asrama. kelas. Nah, berbeda lagi nih. Kenapa? Kalau Vivi pilih ruang kelas? Karena di ruang kelas itu kita bisa menimba dan menerima ilmu, berinteraksi dengan dosen, dengan rekan-rekan taruna dan taruni. Kalau di asrama nih sebenarnya ada trust issue sedikit ya. Trust issue mungkin ada sedikit pengecekan, kerapian. Mungkin cukup di situ aja ya. Sekitar Mungkin itu kalau di asrama konsepnya deg-degan ya. Deg-degan Iya, ya. ada sedikit Emang ini ya. yang pengecekan gitu bikin deg-degan banget ya. Iya Kak, betul. Siap betul. Sahabat SCTD mau merasakan? Mari bergabung di Silakan. SCTD. Kalau Kak Rizal kenapa pilih asrama, Kak? Sesuai yang disampaikan Vivi barusan. Kalau di kelas kan bisa menimba ilmu, bisa bertemu dosen, terus menghindari pengecekan di asrama, betul nggak? Benar. Kalau alasan saya, kalau misalkan bisa menimba ilmu di kamar ataupun di asrama sambil kita tidur, kenapa enggak? Ada Itu alasan minum air utama. konsepnya ya. Iya. Oke. Jadi kita lihat fungsi, bukan gengsi. Lebih Masuk. simpel Iya, gitu lebih ya. simpel. Lebih simpel, kita mau istirahat bisa, kita mau ya santai-santai mau istirahat pun bisa kan. Tapi juga bisa menimba ilmu. Multitasking ya ini Iya. ya. hati-hati. Asrama adalah kenyamanannya, Iya. ada kenyamanannya Tersendiri. Sama aku surgaku untuk Kak Rizal. Nah, bagi sobat SCTD yang ingin deketin Kak Rizal itu ternyata sejauh ini lebih seneng yang simpel-simpel ya, Dev ya. Simpel aja. Dari tadi simpel terus jawabannya. Simpel kalau mau bilang. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kantin prodi atau kantin utama? Tama. Kantin Tama. Nah, dari Kak Rizal sendiri alasannya apa? Kantin utama itu gini ya, kalau saya sendiri waktu atau momen-momen saya lapar itu malam. Nah, kalau saya lapar seringnya malam, terus kalau di kantin prodi gimana? Bukannya cuma di kantin prodi kan nggak bisa. Otomatis bakal lapar terus dong. Bener, Nah, bener, itu sih bener. alasan saya. Nah, dari Vivi sendiri kenapa milih kantin utama? Kalau saya sendiri sih cuma dua alasannya, murah dan lebih lengkap. Betul juga sih Berarti sebenarnya. Vivi suka yang paket lengkap ya? Iya, Nggak mau yang tanggung-tanggung. Betul sekali. Kalau disuruh pilih apel resimen atau apel serambi? Resimen. Resimen dong. Resimen ya. Ada kenapa nih dengan serambi ini? Kayaknya kita harus kulik lebih dalam nih tentang serambi ini. Ada kejadian apa nih? Untuk apel resimen sendiri ya, sebelumnya apel resimen tuh bisa berinteraksi dengan kakak-kakak dari tingkat 1, adik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bahkan tingkat 4. Untuk apel serambi sendiri tuh lumayan ini ya, boring ya, karena melihat rekan-rekan taruni seangkatan sendiri
yang itu aja. Cuman teori doang Iya, gitu ya. di dalam asrama. Jadi di karena luar hanya asrama. Taruni Iya. aja, Vivi kurang srek ya, harus Enggak. lihat Taruna juga Iya. gitu ya. Emang Biar normalnya manusia lah itu ya. Lebih fresh ya nanti. lebih fresh banget itu ya. Dan lingkupnya itu bukan hanya itu aja, lingkupnya tuh lebih ini ya, kecil ya kalau Serambi itu ya. Kalau asrama kalau resimen kan lebih luas gitu. Terbuka Iya, gitu kita bisa ya. memandang Cuman keluar ke lihat depan lorong gitu, doang ya. betul sekali. Kalau Kak Rizal kenapa pilih Oke. apel resimen? Jujur kakak suka banget apel resimen, terutama apel resimen ya, bukan apel biasa ya. Alasannya adalah kakak itu suka berinteraksi dengan siapa? Jawabannya adalah dengan adik-adik. Nah, jadi kalau kan kita kan beda angkatan, di kelas kita cuma bertemu dengan seangkatan doang kan. Bener. Nah, kapan sih waktunya kita bisa berinteraksi dengan adik-adik kakak? Nah, itu cuma di apel resimen. Contoh, mungkin bentuk interaksinya, kakak mungkin memeriksa nih, Dek, kok rambutmu agak keriting? Nah, coba dipakai ini dong, vitamin ini. Nah, itu salah satu bentuk kedekatan kakak. Kayak gitu sih. Jadi memang karena kakak suka interaksi. Jadi Kakak suka interaksi ya. Ya. Nah, untuk lapangan nih, lapangan hitam atau lapangan hijau? Hitam. Hitam. Ada apa nih dengan lapangan hijau ya? Kalau disuruh pilih nih, offline atau online? Online. Offline. Offline, online. Dari Kak Rizal sendiri, kenapa Dari saya. milih offline? Oke, offline karena ya kebetulan juga dulu kan kakak kan udah sempet gap year, setahun tuh gap year, jadi di rumah terus, kuliah pun sempat kuliah tapi online. Nah, di momen itu kakak ngerasa ini apa ilmu yang kakak dapat selama ini? Kalau misalkan terus-terusan di rumah, terus-terusan online, jadi menurut kakak kapan sih waktu yang tepat untuk kita menimba ilmu, kita mencari pengalaman yang banyak, yang positif? Menurut saya adalah di momen-momen kita belajar dengan udah offline seperti itu. Baik, untuk saya sendiri kenapa memilih online? Karena saat pembelajaran online tuh saya sendiri tuh merasa lebih santai ya daripada offline. Tapi kalau menurut dari penyerapan materi ya, tidak jauh dari Kak Rizal. Saya setuju offline aja. Offline Jadi aja ya? sebenarnya jawaban saya ini agak-agak ini ya. Rincu ya? Iya, rancu ya. Olahraga pagi atau olahraga sore? Sore. Sore. Olahraga sore. Tidak usah ditanya alasannya, karena saya tahu apa alasannya. Bangun pagi pasti jadi masalah ya, Man. Ini pertanyaan terakhir yang harus dijawab, tidak boleh ada jeda, Kak. Oke? Harus spontan banget. Iya. Oke, siap. Siap? Siap. Dinas luar atau dinas dalam? Nah, tidak bisa menjawab nih. Ayo, masih ditunggu loh nih, Kak, jawabannya. Dinas luar. Dinas luar. Dinas dalam. Dinas dalam. Ini konteksnya apa ya, dinas luar dinas dalam nih ya? Iya, Ini Kak. ini Iya, kenapa sih nanya iya. doang tapi nggak ngasih Iya. alasan? Kalau Nggak dinas nanyain luar itu alasan. ibaratnya kayak posko. Dinas gitu. dalam itu Nah, mungkin dinas dalam apel itu deh. Piket. tiket Tiket. gitu. Bisa juga sih. Jadi kan kalau Vivi lebih suka yang posko berarti ya. Iya. Rizal lebih suka yang apel Serambi. Kebetulan kakak emang- Balai, suka balai. Oh, kebetulan- suka balai. Suka balai ya. Wow. Kebetulan balai terus kakak selama ini. Tinggal gua tuh balai terus. Nggak boleh tahu. Nah, pertanyaan terakhir tadi mungkin jadi penutup ya untuk podcast Binsi kita kali ini. Sebelumnya terima kasih ya Kak Rizal dan Vivi telah nemenin kita di podcast kali ini. Nah, Sobat STTD, mungkin episode podcast kali ini pamit undur diri, dan tentunya di episode selanjutnya podcast Binsik akan mendatangkan narasumber-narasumber yang akan menginspirasi kita semua. Jangan lupa follow Instagram kita di @ptdi.sttd.official dan subscribe YouTube kita di Land Transport Academy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terakhir, jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian semua dapat notifikasi dari kita. Saya Taruna Remaja Wawan Sidik Segalingging dan rekan saya Arni Remaja Niputu Pandede Sri Devi. pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa. jumpa.